Apa jawabannya? Ya, Goblok itu pada Goblok pada ya. enggak. Kalau bukan sarjana hukum yang mengatakan saya memaklumi. Ya. Tapi kalau sarjana hukum mengatakan seperti itu atau membenarkan statement seperti itu, saya jadi menyangsikan sarjana hukumnya dapat dari mana? Saya tidak yakin ini dari Pak Dokter sebetulnya. Saya tidak yakin ini dari Pak Dokter. Entah memang alasannya sama nggak tahu. Tapi saya nggak yakin. 3 kali 24 jam tidak akan dibubarkan. Poin ini dan macam. Jadi kan kayak Lesdam ngirim ke Pak Polisi. Masa begini caranya? Saya waktu itu pikiran saya, ini kayak bukan biasa dalam komunikasi surat pemerintahan model semacam ini. Tanggapannya Pak Dokter masalah ini? Itu yang dimaksud yang berupa surat, ya, yang berupa surat teguran atau yang berupa SK-nya, kan ada dua itu. Itu yang dari Pak Bupati untuk Telempadaja ada dua, ada surat teguran, ada SK penundaannya. SK, ya, yang surat teguran mungkin ini ya? Mungkin ya. Surat teguran. Mungkin surat teguran. Surat teguran tapi bupati loh, iya, bukan bupati. Ya. Bupati. Kan memang harus bupatinya, tidak Ya. boleh pribadi relatifnya kan. Enggak, bahasanya begitu Pak Dokter. Kayak bukan, ini bupati kan pemerintahan. Masa begitu model suratnya Pak Dokter? Ya kan memang teguran itu kan ada batasan waktunya Pak Lima. Jadi ya kayak semacam somasi kan. Seandainya dalam lapangan hukum perdata itu kan somasi. Jadi diberi waktu untuk memperbaiki keputusannya dalam waktu misalnya 3 kali 24 jam. Iya. Kalau misalnya itu tidak dipenuhi, bisa jadi diikuti dengan somasi kedua atau teguran kedua. Pak Dokter ingin mengatakan itu wajar kan Pak, meskipun Pak Bupati? Loh kan memang sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan kan seperti itu Pak Aliman. Cuma kalau redaksinya saya tidak tahu persis yang dimaksud yang di mana. Ya itu. Cuma ada salah satunya yang ramai di medsos itu 3 kali 24 jam tidak menindaklanjuti itu akan dibubarkan macam itu Pak Dokter. Ya kalau itu ya itu kalau itu bisa saja seperti itu. Wajar itu saja. Kan bagian dari teguran dalam rangka untuk memperbaiki keputusannya. Pak Dokter, apa yang dilakukan Pak Bupati ini sebetulnya ini alasan hukumnya sudah ada sebetulnya seperti barusan. Meskipun tidak semua pakar hukum mempunyai pendapat yang sama, Pak Dokter ya. Karena praktisi hukum yang kemarin Fahri juga mengatakan ini sebuah kejanggalan meskipun dia mengakui bahwa mungkin ada di aturan yang lain yang mengatur masalah ini. Ternyata memang ini adalah sebuah aturan yang melekat ya, yang melekat kepada pada seorang pejabat. Dan memang di aturan tentang masalah pilkades tidak ada Pak Dokter ya. yang mengatur. Jadi itu pintu masuknya Undang-Undang 30 2014. Administrasi negara. Iya, administrasi pemerintahan. Itu diskresi Pak Dokter ya. Kalau bisa dikatakan. Sebenarnya kalau Telempadaja kalau menurut saya lebih pada pemberian sanksi administrasi. Bukan diskresi. Kalau diskresi itu kan dalam rangka untuk memperlancar penyelenggaraan urusan pemerintahan. Jadi awalnya saya mengusulkan diskresi sebenarnya. Jadi BPD-nya panggil untuk melaksanakan kewajibannya, ya, membina dan memerintahkan P2KD-nya untuk memperbaiki keputusannya. Nah, kalau BPD-nya tidak mau, ya, udah BPD-nya kita bekukan, kemudian kita ambil alih pergantian panitia itu. Awalnya kalau saya pribadi awalnya mengusulkan seperti itu. Jadi diskresi biar pilkades tetap dapat digelar di tahun ini kan begitu. Dan sekarang kan ditunda juga. Nah, karena cuma ada pertimbangan-pertimbangan dari yang lain begitu, akhirnya lebih mengerucut pada pilihan penundaan. Karena waktunya sudah mepet, ditunda saja begitu. Oke. Pak Dokter, ini mohon maaf satu ini karena menarik. Biar tidak terganjal saya. Memakai alasan hukum melekat yang ada pada bupati dan macamnya ini juga potensial digunakan yang tidak benar oleh seorang pejabat Pak Dokter. Betul. Ya. Alasan subjektif bisa dijadikan dan juga bisa dipakai dengan alasan ini. Ya. Tanggapannya Pak Dokter sebagai praktisi hukum dan juga ahli hukum? Ya, makanya penggunaan kewenangan bebas termasuk diskresi itu memang tetap harus dalam konteks tujuan dalam rangka untuk mencapai tujuan sebagaimana kewenangan itu diberikan. Jadi tidak boleh
lepas dari itu, ya, tidak boleh lepas dari itu, tidak boleh sampai terjadi misalnya abuse of power, ya, tidak boleh apalagi kemudian sewenang-wenang. Nah, makanya kalau ada pihak-pihak yang tidak terima, merasa dirugikan dengan keputusan itu, ya udah bawa aja karena ini kan keputusan bupati itu bisa diuji kebenarannya dan bahkan bisa dibatalkan begitu kalau memang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik begitu. Karena memang itu abuse of power, ini yang sempat disinyalir oleh anggota Komisi A yang abuse of power, Pak Dr. HI abuse of power. Alasan hukum ini sebetulnya memang potensial untuk digunakan, meskipun secara prinsip aturannya menggunakan alasan ini harus betul-betul terhadap dan tidak sembarangan agar tidak gelincir terhadap abuse of power. Meskipun ini potensial penggunaan abuse of power itu dengan alasan itu, Pak Dokter. Ya, makanya jadi penggunaan kewenangan bebas termasuk diskresi itu memang sangat terbatas ruang dan waktunya begitu. Karena tidak boleh digunakan setiap saat. Nah, makanya Pak Aliman, kenapa kok yang Kapor misalnya, Pak Teng-Teng termasuk di mana? Perang. Kok tidak diperlakukan sama seperti Telembadaja begitu? Ya karena itu tadi. Jadi ini tidak bisa dibuat diberi ruang bebas semuanya diperlakukan seperti itu, kan tergantung case by case-nya. Nah, kalau di Telembadaja Pak Liman itu nyata-nyata memang P2KD-nya melanggar perundang-undangan. Itu clear itu ya, karena dia mendasarkan keputusannya pada keterangan ahli waris gitu, dengan mengabaikan keterangan dari pejabat dan lembaga yang berwenang. Kalau ahli hukum itu kan gitu Pak Dokter. Siapa yang bilang itu clear bahwa itu adalah sesuatu yang melanggar hukum? Ini yang berhak untuk mengatakan itu kan pengadilan dan lain-lain. Itu biar orang ahli hukum. Ahlinya orang pengacara biasanya begitu Pak Dokter. Tidak boleh mau TPKD ataupun bupati mengatakan bahwa keputusan P2KD itu adalah melanggar hukum, karena yang melanggar hukum, yang berhak untuk mengatakan itu adalah pengadilan. Kenapa bupati atau siapapun tidak melakukan petun terhadap P2KD? Ada pertanyaan begitu. Apa jawabannya? Goblok itu Pak Dokter. Goblok Pak Dokter ya. Enggak. Kalau bukan sarjana hukum yang mengatakan, saya memaklumi. Tapi kalau sarjana hukum mengatakan seperti itu atau membenarkan statement seperti itu, saya menjadi menyaksikan sarjana hukumnya dapat dari mana begitu. Jangan-jangan ini COVID. Kuliahnya pakai COVID jadi gadet ya Dokter. Gitu karena bagaimana coba bayangkan pejabat atasan disuruh mempetunkan pejabat bawahan gitu loh. Yang namanya pejabat atasan itu punya instrumen administrasi untuk merubah dan membatalkan keputusan bawahan. Jadi bawahan yang bisa menggugat pejabat atasan itu loh. Karena katanya prinsip hukumnya tidak boleh siapapun bisa membatalkan sebuah keputusan punya negara kalau bukan pengadilan atau orangnya sendiri untuk mencabut itu. Ya, jadi begini Pak Liman, dalam doktrin hukumnya begitu kan. Itu ada benarnya tapi juga ada salahnya. Jadi yang menarik barusan saya menyaksikan jangan-jangan ini bukan ahli hukumnya Pak, kata ini menarik. Jadi dalam hukum administrasi itu Aliman, kalau terjadi sengketa dalam lapangan hukum administrasi itu ada dua mekanisme penyelesaian ya. Ada upaya administrasi, ada upaya hukum ya. Nah, upaya administrasi itu berupa pengajuan keberatan ke pejabat yang menerbitkan. Ya. Nah, kalau ke pejabat yang menerbitkan tidak diindahkan, tidak direspon, itu ada upaya banding administratif ke atasannya. Jadi atasan dari pejabat yang menerbitkan itu punya kewenangan untuk membatalkan. Atasannya. Karena memang sudah melekat kewenangannya untuk membatalkan putusan. Iya. Nah, itu upaya administratif itu. Nah, selain upaya administratif itu ada upaya hukum. Kalau terkait dengan KTUN ya ke PT-UN. Jadi seperti itu Pak. Jadi Pak Bupati itu memang punya hak untuk membatalkan keputusan keputusan di bawahnya gitu kan? Iya. Jadi dalam rangka untuk memastikan pemerintahan di bawahnya melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai aturan, Pak Bupati punya kewenangan. Meskipun kewenangan itu tidak boleh sampai ke batas abuse of power. Betul, itu nggak boleh. Makanya kalau ada yang tidak terima dan menduga itu ada abuse of power, udah uji aja ke pengadilan melalui upaya hukum itu. Kalah Pak Dokter, kalah terus kalau ke nggak.
Saya melanjutkan tadi Pak Aliman. Jadi iya. kenapa seperti Kapor, Pereng tidak diperlakukan sama seperti Lebak Deje? Karena case-nya berbeda. Kalau yang di Kapor itu dan di Pereng itu ada perbedaan tafsir hukum ya antara P2KD dengan calon yang dibatalkan. Jadi misalnya kasus Kapor itu kan pengalaman pekerjaannya tidak dinilai oleh P2KD. Nah, kita kan sudah klarifikasi ke P2KD apa alasannya. Nah, alasan P2KD secara hukum bisa diterima karena dokumen yang dilampirkan, dokumen pengalaman pekerjaannya itu tidak dilegalisir oleh pejabat atau lembaga yang berwenang, Mbak Liman. Kita minta tunjukkan. Nah, benar, setelah ditunjukkan benar, jadi di fotokopi yang diserahkan ke P2KD itu memang ada stempel basah, Mbak Liman, ada tanda tangan. Nah, cuma tanda tangan itu tidak ada nama siapa yang bertanda tangan, tidak ada jabatannya apa di Kementerian Agama, karena itu dari Kemenak Pusat, jabatannya apa di Kemenak, termasuk nomor induk pegawainya dia. Nah, sehingga membuat P2KD secara formal itu kan tidak memenuhi syarat formal sebagai legalisir. Karena legalisir itu kan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Lah, ini pejabatnya tidak ketahuan siapa gitu, karena nggak ada namanya, nggak ada jabatannya. Kan tidak bisa diketahui yang tanda tangan itu benar orang Kemenak. Kalau benar orang Kemenak, dia punya wewenang apa tidak? Karena nggak ada nama, nggak ada jabatannya. Itu. Nah, menurut P2KD juga karena tidak ada nama, tidak ada jabatannya, sehingga akhirnya susah untuk dilakukan klarifikasi. Mau diklarifikasi ke siapa begitu? Karena tidak ada kelembagaannya. Ya, kalau Kemenak kan ada banyak orang di situ. Ada banyak jabatan juga di situ. Mau ke siapa gitu? Karena nama pejabatnya tidak ada, jabatannya juga tidak ada begitu. Itu yang Kapor, Pak Liman. Nah, tapi versi calon, saya kan punya aslinya. Kan begitu. Kalau P2KD mau klarifikasi bisa saya antar. Nah, itu dari versi calon. Dan itu juga masuk akal. Ya, dia masuk itu juga masuk akal karena dengan asli yang bisa ditunjukkan, maka sebenarnya P2KD kan bisa klarifikasi ke pejabat yang menerbitkan aslinya itu. Berarti kan begitu. Iya. Artinya ini versi calon secara hukum juga pembelaannya dibenarkan, tapi alasan P2KD tidak menilai pengalaman pekerjaannya juga bisa dibenarkan begitu. Artinya dari logika hukum bisa diterima. Sehingga ada tafsir di sini. Makanya kenapa kita akhirnya tidak masuk, karena sama-sama punya basis argumentasi yang secara hukum bisa dipertanggungjawabkan, Pak Lima. Jadi perang tafsir hukum sebenarnya, termasuk kasus di Pereng. Jadi kasus Pereng itu kan menyatakan pengalaman pekerjaan sebagai KPPS, ya. Pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan clear itu, ya. Kalau bagi saya clear bahwa memang sekretaris KPU, karena ini yang dilampirkan surat keterangan bukan SK, ya. Kalau surat keterangan sekretaris KPU oke, bisa. Kalau SK itu kan memang harus ketua KPU. Petikan SK-nya itu baru bisa sekretaris, ya, petikan SK-nya. Tapi ini kan yang dilampirkan surat keterangan. Nah, cuma waktu kita klarifikasi ke P2KD kenapa ini tidak dinilai? Nah, alasan P2KD-nya soalnya janggal surat keterangannya. Janggalnya kenapa? Karena di surat keterangan bahwa memang menerangkan dia bekerja sebagai KPPS, tapi tidak dikutip nomor SK pengangkatannya dia sebagai KPPS tidak tersebut di situ, termasuk dia menjadi KPPS tahun berapa juga tidak ada itu, Pak Lima. Cuma ya langsung aja menerangkan sebagai KPPS. Nah, pihak calon itu kan penjelasan P2KD secara logika hukum masuk kan begitu. Ya karena secara formal tidak ada rujukan SK-nya surat keterangan itu, termasuk juga tidak dicantumkan pengalaman jadi KPPS-nya itu kapan. Waktu gitu ya. Itu tidak ada, iya. Gitu. Nah, tapi versi calon, semestinya kalau seperti itu kan ditanya dulu ke sekretaris KPU yang menerbitkan. Semestinya ditanya dulu dan minta ke sekretaris KPU untuk menunjukkan SK pengangkatannya, termasuk menjelaskan dia menjadi KPPS-nya kapan. Nah, dan itu benar, Pak Liman. P2KD semestinya memang klarifikasi karena itu jelas
pejabatnya itu kan tertulis itu, namanya ada, jabatannya ada, NIP-nya ada itu. Jadi tinggal P2KD-nya klarifikasi. Kalau ternyata Pak Sekretaris tidak bisa menunjukkan SK pengangkatannya, tidak bisa menjelaskan kapan menjadi KPPS, sudah dicoret kan begitu. Tapi jangan kemudian dicoret sebelum dilakukan klarifikasi. Itu versi calon dan itu benar Pak Liman. Kan begitu. Jadi makanya kita sarankan, karena ini perang tafsir hukum, tempat untuk menyelesaikan itu pengadilan yang punya otoritas untuk menyatakan tafsir hukum mana yang benar, itu kan pengadilan itu loh Pak Liman. Untuk bagaimana mempersoalkan keputusan P2KD-nya. Betul, gitu ya? iya. Dan saya punya pengalaman Pak Liman di salah satu desa di Bojonegoro begitu. Waktu itu saya masih murni sebagai lawyer waktu itu terjadi kasus seperti itu. Jadi klien saya itu dia digugurkan oleh panitia dari pencalonannya, ya, dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan yang dibuat-buat. Akhirnya kami bawa ke PT UN, kita minta acara cepat dan kita ngajukan permohonan penundaan. Ya, penundaan tahapan itu ya. Bukan penundaan tahapan, penundaan objek sengketa. Maksudnya SK penetapan calon itu untuk ditunda sampai diputusnya perkara itu, ya, sampai ingkrahnya putusan itu. Dan itu dikabulkan semua Pak Liman. Jadi SK penetapan calon itu ditunda berlakunya. Nah, kalau SK penetapan calon ditunda berarti kan belum ada calon. Nah, karena belum ada calon kan belum bisa berproses ke tahapan berikutnya. Termasuk gugatan pokok kita itu juga dikabulkan dan itu akhirnya bisa masuk. Ini sebetulnya pemirsaku, kalau pakar hukum yang bicara pasti ada alasan hukumnya. Nah, makanya dalam konteks ini ya, yang beberapa desa di Bangkalan itu seandainya pada saat dia sudah digugurkan dari calon langsung ke PT UN, ajukan acara cepat, ajukan permohonan penundaan, sudah putus itu sekarang itu. Itu masalahnya Pak Dokter, diakui atau tidak. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh P2K baik di Delembeh atau yang di lain-lain itu semuanya tidak lepas dari urusan netralitas dari P2KD. Meskipun itu semuanya dengan secara alasan hukum, mereka semua berkelit dan mempunyai alasan hukum untuk dalam menentukan sikap dan penentuan keputusannya kan gitu kan. Tapi semua itu tidak lepas dari urusan. Mestinya urusan masalah ini kalau kita mau bangun dengan kekeluargaan dan semangat demokrasi dan macamnya kan tidak perlu untuk terjadi hal-hal semacam itu, ada tafsir berbeda dan macamnya itu Pak Dokter. Sebetulnya karena kontestasinya ini yang mau diloloskan tidak itu belum tentu jadi juga. Betul. Kan segala macamnya. Iya. Dan belum diuji kan, hanya urusan formal. Iya. Ini sebetulnya pertarungan untuk saling jegal-menjegal atau tidak saling jegal-menjegal sebetulnya. Dan itu karena regulasi kita. Iya. Yaitu khususnya yang terkait dengan pembatasan maksimal 5 calon itu. Iya, mayoritas yang persoalan itu hanya Delembeh aja yang 3 ya. Yang lain-lain itu aja lima calon ke atas Pak Dokter. Makanya ini memang harus segera dirubah itu ketentuan PP. Ini kan PP-nya Pak Liman, di undang-undang nggak ada. Di undang-undang itu yang ada hanya pembatasan minimal 2 calon. Oke. Dan itu menurut saya memang logis dalam rangka untuk menghindari rekayasa muncul hanya 1 calon. Tapi PP-nya malah memunculkan maksimal 5 calon dan itu akhirnya digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjegal calon-calon lain. Yang menggunakan awal itu sebetulnya orang yang tahu hukum Pak Dokter. Yang orang-orang desa itu tidak mikir sampai segitu. Oke, Pak Dokter, sebagai closing statement silakan Pak Dokter. Ya, jadi begini Pak Aliman, saya ada kesepahaman dengan yang disampaikan oleh Pak Fahri bahwa akar persoalan ini juga diantaranya dipicu oleh regulasi ya. Makanya memang ke depan harus ada perbaikan desain regulasi tentang pemilihan kepala desa. Tidak hanya di tingkat daerah, tapi mulai dari regulasi tingkat nasional ya. Yang pertama yang ini perlu kita jadikan masukan untuk perbaikan ke semua pilkades seluruh Indonesia ya. Jadi yang pertama, karena pilkadesnya itu didesain harus dilaksanakan secara serentak Pak Liman, maka semestinya pembentukan panitia itu ditarik ke kabupaten. Jangan diserahkan ke masing-masing desa. Karena kalau diserahkan ke masing-masing desa begitu, ya akhirnya susah untuk bisa serentak. Pertama, yang kedua,
Kalau diserahkan ke masing-masing desa itu kental akhirnya dengan kepentingan politik pihak-pihak yang akan mencalonkan diri, apalagi incumbent begitu ya. Semestinya itu kan ditarik ke kabupaten. Nah, karena ini ditarik ke kabupaten, maka panitia yang harus dibentuk pertama kali itu adalah panitia kabupaten. Jadi panitia kabupaten itu bagaimana dimasukkan dalam undang-undang. Jadi nanti panitia kabupaten itu yang berwenang untuk membentuk panitia desa, sehingga ada hubungan hierarki antara panitia desa dengan panitia kabupaten. Kalau tidak mau membentuk panitia baru begitu, ya udah berikan aja ke KPU. Jadi berikan saja ke KPU kewenangan. Betul, iya. Jadi ini kan memanfaatkan keberadaan KPU begitu kan? Yang lagi pula memang elektoral kan kerjaannya. Iya, jadi berikan ke KPU, nanti biar KPU yang membentuk panitia di desa. Kalau tidak mau membentuk panitia baru ya di tingkat kabupaten. Itu pertama. Yang kedua Pak Liman, ini yang penting dan semoga ini juga didengar oleh para pemangku kebijakan. Akar persoalan kita yang terjadi di mana-mana ini, dan ini tidak hanya di Madura, yaitu regulasi yang mengatur tentang syarat calon maksimal 5 itu. Ya, itu secara konstitusional menurut saya itu inkonstitusional. Ya, karena itu diatur di PP. Padahal itu kan membatasi hak-hak politik gitu ya. Jadi membatasi hak-hak seseorang untuk right to be kandidat. Jadi untuk menjadi calon. Nah, di pasal 28 huruf J UUD 45 itu jelas diatur bahwa pembatasan hak asasi itu hanya bisa dilakukan dengan undang-undang. Jadi hak asasi manusia itu dibatasi oleh dengan hak orang dibatasi oleh hak orang lain dan dengan undang-undang. Nah, ini PP begitu. Kemudian dari PP turun ke Permen, turun ke Perbub, turun ke Perda, turun ke Perbub. Nah, ini menurut saya tidak benar itu PP mengatur itu. Jadi semestinya siapapun dan berapapun calon yang mendaftar sepanjang memenuhi persyaratan administratif udah loloskan aja semua. Biar rakyat yang memilih mana yang dianggap layak untuk menjadi pemimpin di desa, kan begitu. Saya kira ada dua catatan ya, terima kasih Pak Dokter. Ada dua catatan yang lebih penting itu bagaimana nanti pilkada P2KD itu mestinya harus yang menentukan adalah panitia kabupaten, atau kalau tidak bisa negara harus membuat regulasi bagaimana kewenangan pelaksanaan elektoral pilkada ini diberikan kepada KPU, biar KPU D yang panitia desa gitu ya, agar ini menghindar dari kepentingan kelompok, kepentingan para cakades yang ada di bawah gitu ya. Kalau yang sekarang ini kan diakui atau tidak, dipahami atau tidak, disadari atau tidak, diakui atau tidak, ini banyak memang yang justru P2KD pada bentukan sekarang itu tidak lepas dari kepentingan para salah satu calon yang ada di desa itu. Pemirsa, pesan-pesan mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita rasani ini, dan para pihak yang sudah mendengarkan baik kemarin atau yang sekarang ini dalam bentuk klarifikasi DTP-KUD, mudah-mudahan ini clear dan segala macamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.